Ya Pak Ilham, kalau kita lihat kan ini sedang menentu quick count, nonton bareng di sana. Apakah mereka ini berkoordinasi dengan pihak KPU ataukah mereka menggunakan pihak swasta untuk melihat quick count itu sendiri? Atau seperti apa sih jalannya? Di TV-TV swasta lain udah ada memanggil para surveyor itu atau para provider quick count. Ya nanti akan disampaikan hasilnya. Seperti di TV tetangga itu tadi saya dari situ sudah kumpul semua. Jadi mereka menjelaskan metodologi, menjelaskan hasilnya, dan mungkin nanti sore sudah selesai. Apakah sangat berbeda jauh metode yang digunakan oleh quick count dengan KPU sehingga kok server KPU bisa down? Ataukah mungkin alatnya mungkin mahal Pak atau seperti apa sih Pak? Oh beda ya. Jadi gini, kalau quick count bisa pakai SMS. Bisa langsung masuk ke laptop bahkan bisa pakai via gambar selesai gitu ya. Dan bebannya lebih kecil ya. Lebih kecil. Beda dengan KPU. KPU ini kan besar, fotonya besar dan juga dia tidak digunakan untuk quick count karena quick count ini kan sampel, Pak. Sampling dia pakai cuma sekian persen dari kecil. total TPS. Sementara kan kalau KPU kan semua TPS harus secara hukum ada hampir berapa TPS? 800 sekian. Ribu, iya, TPS yang masuk ke satu server. Nah, itu Pak Alfon yang bisa menjelaskan itu waktu berat sekali. Makanya kemudian gini, ya, ketika verifikasi partai politik misalnya saja, itu kan kita menggunakan sipol. Itu partai politik baru menyerahkan di hari terakhir hampir seluruh partai politik. Anda bisa bayangkan tuh masuk data di hari yang sama. Padahal kita sudah himbau untuk kemudian tidak memasukkan pada hari terakhir, misalnya seperti itu. Nah, jadi memang sangat jauh beda antara quick count, tools yang digunakan oleh quick count dengan tools yang digunakan oleh KPU. Oke, Pak Alfons melihat ya bagi lagi soal server KPU tadi begitu ya. Apakah mungkin kalau diperbandingkan dengan event-event konser, penyelenggara konser itu apakah karena ada alat yang juga mungkin diperlukan, mungkin harganya mahal atau apa sih menurut Bapak yang harusnya diantisipasi oleh KPU agar nggak sampai down? Harusnya ini adalah kesiapan saja. Jadi kesiapan. Mungkin karena ini event 5 tahun sekali, jadi mungkin timnya juga langsung tim KPU yang dibentuk juga bukan tim yang 5 tahun lalu. Bukan yang kalau tim yang persis 5 tahun lalu dia udah tahu pengalamannya gimana, apa yang harus dilakukan. Tapi tim yang baru ini mungkin ya aku nggak tahu nih nanti 5 tahun lagi akan terjadi hal yang sama atau tidak. Kita harapkan semoga ini bisa belajar secara teknis, ini sangat memungkinkan dan harusnya tidak membuat malu lah. Kenapa? Iya, membuat kredibilitas KPU jadi di mata masyarakat jadi agak berkurang gitu. Ya, dananya juga dikasih sedemikian banyak, lalu semua stakeholder mendukung, dari ASP, dari ABJI semua mendukung, dari BSSN, Kominfo semua mendukung, menyediakan dukungan kalau KPU membutuhkan bantuan. Oke, Pak Alfons, tadi kalau bicara soal kecurangan, pasti kan KPU setiap tahunnya akan selalu berbenah nih. Kalau Pak Alfons bilang tadi kecurangannya akan minim sekali, tapi potensi kecurangan pasti ada celah sedikit, pasti selalu ada. Kalau Pak Alfons lihat kecurangan seperti apa sih yang mungkin terjadi di pemilu tahun ini? Kelihatannya karena pemilu masih dilakukan secara fisik, dan saya sarankan juga dilakukan secara fisik, coblos fisik. Jangan dulu berani-beraninya melakukan pemilu secara elektronik, karena itu yang sangat bahaya. Kalau berhasil di retas sistemnya, data akan bisa berubah. Itu yang saya sangat takut. Berbahayanya artinya dapat mengubah data seenaknya atau seperti apa? Karena secara elektronik, pembuktian fisiknya, pembuktian hukum susah. Jadi kita tetap undang-undangnya saya sarankan jangan diubah mungkin untuk beberapa pemilu lagi, sehingga jika terjadi ketidaksepakatan bisa dilihat fisiknya seperti tadi. Oke, sebelum kita akhiri begitu ya, saya mau ke Pak Ilham. Pak Ilham, kira-kira Anda kan Ketua KPU periode 2021-2022, pasti udah ada bocoran nih kira-kira hasil quick count sejauh ini satu putaran. Udah masuk jam 3, udah dibuka. Boleh mungkin dibocorin sekarang Pak Ilham? Dari satu putaran ada 2 putaran Pak Ilham? Wah, saya nggak bisa ngomong ya, ini masih jauh sekali. Dari TV sebelah sih baru masuk sekian persen gitu ya. Itu udah 59% 02. 24% 1 dan 16% 3. Jadi kalau dilihat dari sistem itu bisa dapat dikatakan ini hanya satu putaran. Ya kita lihat saja. Saya nggak berani berspekulasi. Masih ada data yang masuk ya. Masih akan tetap kita pantau terus ya, tapi bersama rekan kami nanti ada rekan kami Mas Suri dan Davi Pertabo. Pemirsa, sesaat lagi tetap bersama kami di Indonesia Memilih.